Hello, my name is Anira Vela Putri. My NPM 244110117. My class 24C. Perdagangan internasional. Argumen utama yang sering digunakan untuk mendukung pembatasan perdagangan internasional. 1. Proteksi terhadap industri dalam negeri. Pembatasan perdagangan dapat melindungi industri domestik dari persaingan luar negeri yang tidak adil atau dari barang impor yang lebih murah, yang dapat merugikan produsen dalam negeri. Langkah ini dianggap penting untuk menjaga pekerjaan dan mendorong pertumbuhan industri lokal. Contoh, mengenakan tarif impor atau kuota untuk barang-barang tertentu, seperti produk tekstil atau baja. 2. Keamanan nasional. Negara dapat membatasi perdagangan dalam sektor-sektor yang dianggap krusial untuk keamanan nasional, seperti teknologi tinggi senjata dan sumber daya alam tertentu. Tujuannya adalah untuk mencegah ketergantungan pada negara asing yang dapat membahayakan kedaulatan atau keamanan negara tersebut. 3. Perlindungan lingkungan. Pembatasan perdagangan dapat diterapkan untuk mencegah impor barang yang diproduksi dengan cara yang merusak lingkungan atau yang membuat standar lingkungan yang lebih rendah daripada yang diterapkan negara pembatasan. Hal ini bertujuan untuk melindungi berkelanjutan lingkungan hidup domestik. Contoh, pembatasan impor produk-produk yang tidak memenuhi standar lingkungan tertentu, seperti produk yang dihasilkan melalui deforestasi atau mengandung bahan kimia berbahaya. 4. Pengaturan neraca pembayaran. Neraca dapat membatasi impor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan atau menstabilkan mata uang domestik, terutama jika terjadi ketidakseimbangan perdagangan yang parah. Contohnya, perbatasan impor barang-barang konsumer untuk mengurangi pengeluaran devisa. 5. Stabilitas harga dan pasokan. Negara dapat membatasi perdagangan untuk memastikan harga barang-barang tertentu tetap stabil atau mencegah krisis pasokan. Hal ini seringkali terjadi dalam komoditas penting seperti makanan atau energi. Contoh, pembatasan ekspor beras atau minyak untuk memastikan pasokan cukup bagi kebutuhan domestik. Manfaat perdagangan internasional adalah sosialisasi dan efisiensi. 2. Peningkatan pilihan konsumen. 3. Skala ekonomi. 4. Akses sumber daya. Hambatan perdagangan internasional adalah 1. Tarif. 2. Kuota impor. 3. Subsidi ekspor. 4. Larangan perdagangan dan regulasi non-tarif. Selanjutnya adalah dampak perdagangan internasional. 1. Distribusi kesejahteraan. 2. Pekerjaan dan upah. 3. Keseimbangan ekonomi. 4. Ketergantungan ekonomi. Kesimpulan, perdagangan internasional membawa manfaat besar seperti efisiensi ekonomi, peningkatan pilihan konsumen, dan akses sumber daya. Namun, perbatasan sering dilakukan untuk melindungi industri domestik, menjaga keamanan nasional, menyinggung lingkungan, menyeimbangkan neraca pembayaran, serta menstabilkan harga dan pasokan. Hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, dan regulasi non-tarif dapat mempengaruhi distribusi kesejahteraan pekerjaan dan ketimpangan ekonomi. Meskipun begitu, penting untuk menemukan keseimbangan agar perdagangan tetap memberikan manfaat tanpa mengorbankan kepentingan strategis suatu negara.